Jadi dalam kita kebersamaan di rumah ini, apa yang paling penting? Yang paling penting dan paling utama adalah kita bisa memperbaiki diri. Kenapa harus dari kita? Karena kita itu tidak pernah terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa kita sendiri. Jadi yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita celaka, yang membuat kita hina adalah keburukan kita yang tidak kita sadari, tidak kita akui dengan jujur dan tidak kita perbaiki. Wah, saya ingin orang lain jadi baik. Tunggu ya. Kita bisa memperbaiki orang lain itu sebetulnya tidak bisa. Yang bisa memperbaiki orang lain itu hakikatnya adalah Allah. Nah, hadiah bagi orang yang sibuk memperbaiki diri. Ya, seperti sekarang ceramah nih. Apakah bisa memperbaiki yang mendengar ini? Tidak, itu di luar kemampuan tidak tahu pikiran teman-teman, tidak tahu hatinya, di luar jangkauan. Yang bisa membulak-balik hati, yang bisa membuat semua jadi lebih baik adalah pertolongan Allah. Sama dalam memperbaiki diri juga. Nah, di dalam memperbaiki diri ini, kita harus sadar bahwa ancaman bagi kita adalah dosa, kekurangan, kesalahan kita yang tidak kita sadari, tidak mau jujur kita akui, dan tidak sungguh-sungguh kita perbaiki. Jadi program terpenting di dalam social distancing atau physical distancing ini adalah bagaimana kita bisa serius sekali menemukan, ini kata kuncinya ya, menemukan kekurangan, kesalahan kita ini. Kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Jadi kita selalu 17 kali sehari minta kepada Allah ya. Dan kita harus sangat siap. Allah mendengar doa kita. Allah Maha tahu apa yang kita mintakan dan Allah mengabulkan dengan cara Allah ya. Jadi kita harus sangat siap. Kalau kita minta petunjuk dan Allah memberi petunjuk lewat siapapun, kita harus siap. Jangan sampai kita minta petunjuk, Allah memberi petunjuk, kita malah resisten, tidak suka dengan petunjuk itu. Bahkan kita sibuk lagi menjadi salah, tidak boleh ya. Jadi mari, apalagi kepala keluarga ya. Kepala keluarga itu paling wajib di rumah ini adalah memperbaiki diri. Wah, saya ingin memperbaiki keluarga saya. Ya, itu bagus. Itu niat itu bagus. Saya ingin memperbaiki keluarga, itu sangat bagus. Tapi tidak akan berhasil kalau kepala keluarga tidak sibuk memperbaiki diri dulu. Nanti secara syariat kalau kita memperbaiki diri ya, Allah suka kita bisa dijadikan jalan perbaikan bagi yang lain. Nah, kalau kita memperbaiki diri, perubahan diri kita itu akan terasa. Kalau ikhlas perbaikan dirinya itu nanti akan nyaman. Tapi kalau kita memperbaiki dirinya demi jaim, demi dipuji, demi dinilai, itu tidak akan bisa. Baik, ulangi kembali, ada 5 tekniknya ya. 1, bagaimana kita memperbaiki diri. Yang pertama adalah kita memang harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk menulis. Kalau bisa ya, jujur diri, apa kekurangan saya. Saya ini sombong, saya kurang ilmu, saya banyak ngomong, saya suka nyakitin orang, gurauan saya juga suka meremehkan orang, disadari tidak disadari, saya sering celetak-celetuk, diurut dari atas. Mata saya kurang terjaga, telinga saya kurang terjaga, mulut kurang terjaga. Makin bisa kita mendeteksi diri kita dengan baik, seperti orang yang general check up, ini makin bagus.
saya sombong, saya suka ujub, saya seneng pamer, saya ria. Nah, tulis ini PR pertama di dalam social distancing ini adalah bagaimana kita menemukan kekurangan kesalahan kita sendiri dulu. Ini kalau bisa dilakukan dan kita tulis kekurangan kejelekan perilaku kita, ini tidak harus dilihat oleh orang lain catatannya ya. Karena kalau dilihat oleh orang lain mungkin kita jadi nggak berani nulis dengan jujur. Nggak apa-apa tulis sendiri sembunyi-sembunyi. Jadi ayo PR pertama kita adalah sekarang menulis kekurangan. Terserah tulis aja Pak, yang penting jujur. Yang penting jujur ya. Yang penting jujur melihat kekurangan diri sendiri. Tulis pakai kertas yang jelek supaya nggak sayang, kemudian dan sejujurnya. Itu PR pertama. Ya. PR kedua adalah ini kita harus punya cermin. Kita usahakan kalau yang punya pendamping hidup, suami, istri, atau ada anak-anak yang dekat, pokoknya yang paling tahu perilaku kita yang sebenarnya, yang paling merasakan perbuatan kita yang sesungguhnya, kita minta kepada yang menjadi cermin itu, yang paling tahu tuh, untuk bisa terbuka memberikan masukan kepada kita. Ini sangat penting ya. Pujian manusia sedunia lah, kalau ada yang muji sedunia, itu tidak ada artinya dibanding dengan kritikan, koreksi, masukan dari orang yang menginginkan kita jadi baik. Jadi jangan terpengaruh oleh pujian banyak orang sampai kita tidak jujur melihat diri kita sendiri. Kita harus lebih senang dengan masukan. Nah, biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita tuh paling tahu, paling merasakan perilaku kita. Kita buka akses. Nah, kita sudah punya cermin. Nah, tinggal kalau bercermin, berperilakulah kalau orang bercermin. Lihat, terutama ya kalau ibu-ibu bercermin, apakah suka protes dengan apa yang ada di cermin? Kan tidak. Atau suka menyalahkan cerminnya? Juga tidak. Jadi kalau kita bercermin, kita lihat, oh ini ada upil, oh ini kurang bersih, oh ini di hidung gak beres, oh ini bawah bibir, oh ini di gigi ada yang. Nah, kalau melihat begitu kan kita tidak protes dengan cerminnya. Harusnya ya. Ini A lagi menasehati diri A sendiri juga nih, karena tidak mudah bagi kita untuk menerima masukan. Nah, ini tinggal kita, oh ini upil saya, oh ini gigi saya, tinggal dibersihkan, tidak usah sibuk dengan bela diri. Jadi beruntunglah kalau memiliki cermin yang berani jujur. Nah, sebetulnya kalau pujian, penghargaan, kekaguman orang kepada kita itu sebetulnya jauh lebih bahaya. Karena itu sering sekali membuat kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita jadi lebih menikmati sesuatu kata orang dan orang itu tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Jadi hati-hatilah ya, terutama yang sering dipuji, sering dikagumi oleh banyak orang. Nah, ini biasanya cenderung dekat dengan perilaku dan sifat munafik. Jadi senang menikmati sesuatu kata orang. Ini biasanya kalau kita punya pangkat, gelar, jabatan, kedudukan atau apalah, dan ini kalau tidak hati-hati kita sibuk saja ingin dipuji topeng kita. Nah, kita lupa siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, orang-orang yang mengoreksi kita itu sebetulnya adalah karunia Allah luar biasa. Kita harus ubah persepsinya ya. Jadi orang yang memberikan masukan, koreksi, kritik atau apapun, ini adalah karunia Allah. Yang seperti inilah yang harus lebih kita syukuri, yang harus kita hormati
daripada yang memuji-muji kita. Kalau memuji-muji itu, aduh, pokoknya mah membuat kita jadi suka ngebohongin diri kita sendiri. Halo, ini menyimak nih teman-teman semua. Jadi itu PR yang kedua tuh, 2 aja dulu hari ini ya. Jadi kita harus niatkan, 1 niat untuk jujur melihat dan menulis. Coba tulis. Yang kedua, mintalah cermin. Ada orang-orang yang di dekat kita yang bisa jujur. Anak-anak juga bisa itu jadi cermin bagi kita. Maksudnya bisa memberitahu. Masih ingat kan ada TK yang mendapat penghargaan karena marahnya luar biasa aktingnya. Nah sesudah itu ternyata bapaknya yang pemarah sehingga anak ini meniru bapaknya. Dan ini harusnya menjadi bahan evaluasi. Jangan bebal ya, jangan sibuk membela diri. Apalagi kita membalas kritikan dengan kritikan, tidak perlu sama sekali, Memang nafsu kita tidak senang mendapatkan masukan, kritikan, tergantung tingkat ujubnya kita. Tapi ini perlu ya. Keperluan kita adalah memperbaiki diri.